Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat berjumpa kembali dengan saya di channel Bang Tutor, channel yang akan selalu memberikan informasi terupdate dan terkini ya, tentunya konten-konten yang real tanpa direkayasa. Salam sejahtera buat kita semua. Semoga kita selalu dalam lindungan Tuhan Yang Maha Kuasa, diberi kesehatan serta kelancaran dalam mencari rezeki. Amin ya rabbal alamin. Pada kesempatan kali ini saya ini rencana mau keluar ya. Ini saya sudah dalam kendaraan, rencana mau keluar, cuma ada yang bertanya pada saya tentang P-Network ya. Ada yang japri barusan tentang tampilan baru dari P-Network ini. Di sana sudah tertera ya, mainnet KYC question and answer. Maksudnya apa bang? Kok saya nggak paham. Apakah ini kita sudah mainnet katanya? Wah, sebentar bang. Dan maksud KYC question dan answer itu apa? Oke, di sini saya coba untuk menjelaskan sedikit tentang tampilan baru dari P-Network ini. Ini update terbaru ya dari P-Network saat ini. Sini saya ini menggunakan bahasa Inggris, tapi saya coba terjemah untuk menjadi bahasa Indonesia ya. Tampilan ini berubah pada tanggal 8 Januari 2021 ya. Pada pukul 10 pagi ini sudah ada pembaruan ya. Namun sebelum saya bahas lebih lanjut, seperti biasa saya ingin menyapa dulu buat teman-teman para viewer dan subscriber dimanapun kalian berada. Semoga kita selalu dalam lindungan Tuhan Yang Maha Kuasa, diberi kesehatan serta kelancaran dalam mencari rezeki. Amin ya rabbal alamin. Mudah-mudahan kita dijauhkan dari segala macam musibah juga ya, serta diberi kelancaran dalam menghadapi mainnet di P-Network ini. Mudah-mudahan kita semua di KYC. Amin. Dan yang belum subscribe, silakan subscribe sekarang juga. Tinggal klik tombol subscribe-nya dan aktifkan tombol loncengnya agar bisa mendapatkan notifikasi terbaru dari Bang Tutor. Serta saya tak lupa untuk merekomendasikan sebuah aplikasi penghasil uang yang terbukti membayar ya, dimana saya mendapatkan sudah lebih dari 5 juta rupiah dari aplikasi ini. Dan ini real benar-benar membayar. Itu kita bisa mendapatkan Rp25.000 ketika kita berhasil mengundang satu teman, dan itu berlaku untuk kelipatannya. Jadi semakin banyak kita mengundang teman, maka semakin banyak yang akan kita dapatkan. Untuk nama aplikasinya adalah Bank Neo Commerce, dimana Bank Neo ini di bawah pengawasan OJK, jadi aman ya. Dan tentunya kalian harus KYC dengan mengirim foto identitas diri ya, berupa KTP, password, dan segala macamnya. Dan nanti setelah pendaftaran kalian juga mendapatkan reward hingga ratusan ribu rupiah. Mantap banget pokoknya. Neo ini sangat membantu ya. Yang ingin berdaftar silakan kalian bisa langsung download aplikasinya di Play Store dengan mengetik Bank Neo dan gunakan kode BNY622 atau gunakan link yang sudah saya siapkan di kolom deskripsi ya di bawah ini. Jadi tunggu apa lagi, daftar sekarang dan dapatkan rewardnya. Oke, di sini saya sudah mendapatkan terjemah ya, terjemah dari KYC question and answer. Jadi di sini tanya jawab tentang KYC ya. Artinya itu tanya jawab tentang KYC. Di sini ada pertanyaan, apakah akan ada KYC massal?
atau akan terus diluncurkan secara batch? Di sini jawabannya, ini lengkap beserta jawabannya. Awalnya batch cuma batch kecil dan segera KYC massal. Ya, jadi ada tahapan-tahapan ya, ada batch kecil itu KYC tahapan kecil. Jadi ada beberapa yang di KYC, setelah itu ada KYC massal. Dengan tujuan meningkatkan sistem untuk skala KYC massal, baru-baru ini kami telah merilis sejumlah kecil slot dalam aplikasi KYC PDP Browser untuk mengunggah dokumentasi KYC untuk pengujian, tujuan debug, algoritma, dan peningkatan kinerja. Misalnya kami merilis versi baru aplikasi KYC yang berisi liveness check dan pratinjau redaksi dokumen untuk 50 orang, lebih banyak per negara. Kemarin kan 100 ya, 100 orang gitu. Lebih banyak batch akan segera dirilis hingga KYC massal dimulai. Perhatian ekstra dan literasi diterapkan pada pengembangan aplikasi KYC. Jadi intinya di sini menjawab bahwa KYC massal itu akan ada, tapi untuk waktunya core team ya yang akan menentukan. Karena berkaitan dengan proses penting jaringan dan data penting perintis, setelah peningkatan dan skalabilitas selesai, perintis akan dapat membuka aplikasi KYCP untuk mengirimkan dokumentasi KYC mereka. Pertanyaan kedua yaitu apakah pioner akan diberitahu saat KYC tersedia secara luas? Artinya ketika KYC massal, apakah semua pioner akan mendapatkan pemberitahuan? Di sini jawabannya ya. Mereka akan diberitahu dalam pengumuman kami dan juga dapat diberitahukan oleh anggota tim rujukan mereka. Perintis akan dapat mengirimkan pemberitahuan kepada tim rujukan dan anggota lingkaran keamanan mereka untuk meminta mereka melakukan KYC. Tim inti juga bisa memposting pengumuman yang akan mengingatkan pengguna untuk mengubah dokumentasi KYC mereka. Pertanyaan yang ketiga di sini, kapan saldo Pi akan ditransfer ke dompet mainnet mereka untuk perintis yang telah menyerahkan dokumentasi KYC? Nah, di sini jawaban dari core team sendiri, menyerahkan dokumen saja, misalnya peserta percontohan KYC atau bahkan autentikasi sebagai orang dalam dokumen yang diserahkan. Hanya bagian dari proses PKYC. Pemeriksaan tambahan seperti pencocokan nama, pelanggaran sebelumnya terhadap persyaratan layanan dan kebijakan PI, serta verifikasi kepatuhan terhadap peraturan perlu dilakukan, yang semuanya akan merupakan kelulusan PKYC. Umumnya, setelah perintis menyerahkan dokumentasi KYC mereka, ia harus melalui proses verifikasi yang melibatkan verifikasi identitas seseorang dan kepatuhan terhadap persyaratan layanan jaringan PI. Untuk perintis yang lulus proses verifikasi, saldo PI mereka akan dapat dipindah tangankan dan ditransfer ke dompet mainnet, ya seperti yang saya jelaskan di video sebelumnya ya. Dan ditransfer ke dompet mainnet mereka dalam batch reguler. Ini untuk yang hasil penambangan sendiri ya. Jadi untuk yang rujukan itu biasanya bertahap. Dan pertanyaan selanjutnya adalah berapa lama pioner harus menunggu persetujuan setelah menyerahkan dokumentasi KYC mereka?
Jawabannya di sini waktu pemrosesan dapat bervariasi tergantung pada beberapa faktor. Perintis yang berpartisipasi dalam aplikasi KYC percontohan melalui browser akan menjadi yang pertama diproses setelah fungsi memverifikasi manusia ada yang akan segera rilis. Jadi yang mempertanyakan kapan KYC ya, ini nanti tunggu aja. Ini karena akan segera rilis ya. Jawabannya di sini. Tujuan memiliki KYC percontohan bukan hanya agar perintis mendapatkan persetujuan, tetapi juga untuk meningkatkan aplikasi KYC itu sendiri. Setelah validator dapat memverifikasi aplikasi di aplikasi KYC. Untuk kemajuan aplikasi akan bergantung pada ketersediaan validator terpercaya per negara. Nah, mulai dari beberapa hari hingga beberapa minggu. Itulah mengapa penting bagi komunitas untuk memotivasi validator yang cukup untuk bergabung dengan tenaga kerja dan membantu memverifikasi perintis di negara mereka setelah portal validator dibuka. Jika perintis telah mengajukan banding pembaruan nama, waktu tambahan mungkin diperlukan. Jadi nanti kemungkinan ini ada jeda untuk perbaikan nama. Dan di sini hasil KYC juga akan bergantung pada pencocokan nama Anda dengan akun Pi Anda. Nah ini sangat penting. Jadi buat teman-teman yang namanya masih belum pas dengan identitas ya. Jadi usahakan ini diperbaiki nanti ya. Penyaringan atas AML pemerintah dan daftar sanksi anti terorisme. Dan apakah akun tersebut memiliki riwayat skrip atau pelanggaran kebijakan? Artinya di sini nama kita ini harus benar-benar sesuai dengan identitas ya. Tuh mainnet nanti. Selanjutnya adalah pertanyaan bagaimana pengguna akan diberitahu jika mereka telah lulus KYC. Di sini perintis dapat memeriksa status KYC mereka di dalam aplikasi Pi KYC melalui Pi browser tempat mereka mengirimkan dokumen. Jadi perintis juga bisa mengecek ya. Pertanyaan selanjutnya atau yang terakhir ya, apa yang terjadi pada mereka yang tidak lulus KYC? Apakah akun mereka akan segera dibakar? Nah, maksudnya apakah akun ini akan hangus? Di sini dijelaskan bahwa kegagalan dalam KYC dapat terjadi karena berbagai alasan ya. Alasan yang berbeda dapat menyebabkan hasil yang berbeda. Misalnya kesempatan lain untuk mengajukan kembali aplikasi KYC, banding atau penolakan permanen. Akun Pi tidak akan langsung hangus. Masa tenggang kemungkinan akan diberikan untuk setiap pengajuan ulang dan kasus banding yang akan diumumkan kemudian. Jadi buat teman-teman yang tidak lolos KYC, jadi jangan berkecil hati ya, karena di sini disebutkan bahwa akan ada kesempatan untuk melakukan banding ya atau pengajuan ulang. Jadi buat teman-teman harus tetap semangat ya. Untuk faktor penolakan dari KYC sendiri ini banyak sekali ya. Di antaranya misalnya ini pernah saya lakukan saat melakukan KYC di salah satu aplikasi Allshop ya, yang pinjaman online lah. Itu ditolak karena KTP yang saya gunakan ini sudah mulai buram. Padahal itu asli. Namun karena ada salah satu diantaranya mungkin di bagian nama ataupun di nomor identitas itu ada yang buram, artinya tidak jelas ya ketika dilihat menggunakan mata terbuka ini jelas, tapi ketika menggunakan handphone mungkin sistem sulit untuk membaca. Jadi identitas ya yang akan digunakan untuk KYC di Pi Network ini upayakan benar-benar bagus ya,
terbaca dengan baik. Seperti itu. Oke, sementara demikian dulu video kali ini, semoga bisa bermanfaat ya. Jangan lupa untuk like dan share agar channel ini juga bisa berkembang. Dan buat pioner Pi, tetap semangat, jangan putus asa ya. Jadi karena hasil dari nambangnya sedikit lalu kalian putus asa, jangan, tetap konsisten untuk menambang. Oke, demikian dulu, kita sambung lagi video berikutnya di season yang akan datang. Semoga kita masih bisa berjumpa kembali ya di channel ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.